Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat uh, datang teman-teman semua. Selamat siang. Di sini sudah siang ya teman-teman. Uh, Selamat bergabung di kelas online saya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman. Uh, saya untuk minggu ini tidak bisa menghadiri kelas secara offline dikarenakan saya jadi materi atau narasumber di kementerian di minggu ini ya, terutama hari Kamis dan Jumat. Dan juga saya juga mungkin akan jadi lanjut untuk akan jadi narasumber juga di kementeriannya juga, itu di 2 minggu ke depan gitu ya, kalau nggak salah itu tanggal 22 sampai tanggal 25 gitu ya. Oke, jadi mungkin akan kita online kan juga seperti ini. Oke. uh, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan sama-sama belajar teman-teman ya, bagaimana kita menggunakan sebuah CSS framework yakni Bootstrap gitu ya. Nah, mungkin waktu pas di kelas saya itu kita belajar bagaimana membuat CSS yang sederhana ya, dimana ya kita ngoding CSS dari awal gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita itu ngoding CSS dari awal, kita akan membutuhkan waktu lebih untuk membuat sebuah tampilan gitu ya. Kenapa bisa nggak kalau misalkan kita cepet-cepet aja gitu supaya cepet jadi aplikasinya. Nah, kita bisa ya teman-teman menggunakan salah satu CSS framework Bootstrap gitu ya. Sebenarnya selain Bootstrap pun ada yang lain kayak Tailwind CSS, atau misalkan teman-teman memakai Bulma atau memakai material UI CSS dan sebagainya, itu sudah ada juga gitu ya untuk pengembangan tampilan yang lebih cepat lagi gitu. Tapi yang paling populer untuk kita sebagai web programmer ya itu Bootstrap gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat itu ada di browser itu sudah muncul website ini ya resminya. Kalau misalkan teman-teman mau ngecek, teman-teman bisa buka di getbootstrap.com gitu ya. Oke, saat ini si Bootstrap itu sudah sampai di versi 5 gitu ya. Tapi kita bukan berarti hanya bisa versi 5 doang gitu ya untuk menggunakannya. Ya, kita juga bisa pakai versi yang di bawah-bawahnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi secara yang paling terbaru itu versi 5 gitu ya. Nah, eh, kita akan coba untuk membuat tampilan sederhana ya teman-teman. Belajar-belajar aja bagaimana sih cara menggunakan Bootstrap gitu ya. Apakah sama konsepnya seperti CSS pada umumnya atau seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa memilih link ini, docs ya, dokumentasi. Oke. uh, Mungkin kita akan skip di halaman introduction. Ini hanya pengenalan saja. Itu ya. Oke, jadi untuk menggunakan Bootstrap sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin kita bisa download mentahan Bootstrap-nya langsung di sini ya. Kita pilih menu download, kemudian kita pilih yang ini nih, itu ya, download ready to use compile code for Bootstrap ya. Nah, si Bootstrap itu sendiri selain dia itu CSS, dia juga JS teman-teman. Jadi JS-nya buat apa Pak? JS-nya itu buat misalkan kita bikin animasi atau bikin pop up gitu ya dan sebagainya, atau misalkan mau bikin kayak akordeon yang kita klik atau ada animasi ke bawah atau gimana, nah itu dia pakai JS gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa aja cuma pakai yang CSS saja, cuma ya nanti untuk fitur-fitur yang seperti tadi itu nggak akan ada. Nah, selanjutnya selain kita bisa menggunakan download gitu ya, download langsung gitu ya, kita simpan ke project kita. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya itu CDN. Nah, CDN ini apa? CDN itu kayak link juga teman-teman, kayak link pada umumnya, dimana dia itu pas kita akses link tersebut sebenarnya itu link si codingan Bootstrap-nya. Nah, seperti ini ya. Ada CSS-nya kalau misalkan kita ini, lalu juga ada JavaScript-nya gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan yang namanya itu package manager gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nanti berkutat di
front-end developer gitu ya, di mana teman-teman bikin tampilan web secara apa namanya itu ya single page application, atau teman-teman nanti pada saat nanti di semester 4 teman-teman belajar bagaimana cara untuk membuat aplikasi mobile ya, di mana dia mobile itu biasanya pakai JavaScript. Nah, itu kita membutuhkan namanya package manager. Nah, jadi si Bootstrap pun bisa diinstal di sini menggunakan package manager kayak npm, ada yarn dan sebagainya. Oke ya. Nah, tapi untuk materi kali ini kita akan menggunakan CDN. Kenapa? Karena ya tidak perlu download ya. Tidak perlu download aplikasi Bootstrap-nya dan juga JavaScript Bootstrap-nya. Kita hanya perlu mencantumkan si link tersebut, link-link CSS dan JavaScript Bootstrap-nya ke HTML kita. Oke, kita akan coba buka VS Code ya. Nah, ini saya pasti pakai project yang CV Online. Oke, untuk memudahkan kita dalam menggunakan secara real time untuk tampilan HTML-nya, mungkin teman-teman saya bisa sarankan menggunakan yang nama itu live server ya. Teman-teman silakan diklik menu ini nih, extension, lalu pilih live server. Nah, yang ini ya. Nah, ini saya sudah install ya. Nah, ini Pak buat apa Pak? Buat kalau misalkan ada perubahan kode dari sisi HTML, dia sudah otomatis langsung ke reload gitu. Jadi teman-teman pas di browser tidak harus klik reload ya, lagi gitu. Nah, ini ditandai dengan apa Pak? Nah, ini ditandai dengan adanya logo ini, Go Live. Gitu ya. Kita coba dulu untuk mengetesnya. Saya punya project CV Online, lalu saya klik Go Live. Nah, maka akan dialihkan ke alamat localhost ya, 127.0.1.2.5500 ya, ini portnya. Nah, misalkan saya sudah bikin juga aplikasi yang lain ya, atau halaman yang lain, saya punya yang namanya itu shuffle.html ya, ini buat yang pengocokan project kemarin. Ya, nah ini ketika kita ada perubahan kode, dia akan otomatis ke reload nih. Jadi kita nggak usah bolak-balik tab lagi, atau misalkan bolak-balik si browsernya lagi gitu ya untuk mereload. Oke, mungkin itu untuk live server. Kalau misalkan mau matikan ya udah tinggal diklik ini, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba Bootstrap terlebih dahulu teman-teman. Misalkan saya bikin namanya tampilan company ya, company profile.html. Oke ya, ini company profile.html, strip html, .html sorry. Kalau misalkan kita coba jalankan, apakah muncul company profile? Tidak muncul apa-apa ya, karena belum dimasukkan kodenya. Kita coba HTML5, kita tes, kita save. Nah, pada saat save dia udah otomatis akan ke reload di sini. Coba ya, kita coba lagi. Nah ya, sudah otomatis ke reload dari sisi tampilannya. Oke, kita akan coba zoom dulu ya, ini tampilannya biar lebih besar. Ya, seperti dia. Oke, kita akan coba menggunakan Bootstrap via CDN ya. Berarti ya sama seperti kita masukkan CSS pada umumnya, kita masukkan seperti ini. Atau kita bisa copy, lalu kita masukkan ke dalam tag head, lalu kita save. Nah, maka dia sudah akan menggunakan Bootstrap ya. Misalkan kita coba lihat tampilannya. Nah, tadi sebelum saya menggunakan Bootstrap, dia font family-nya atau jenis fontnya itu Times New Roman, sedangkan Bootstrap itu dia secara default menggunakan Arial gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Oke ya. Oke. Biasanya kalau misalkan kita belajar Bootstrap itu ya kita biasa bikin-bikin komponen ya, misalkan kayak apa ya, kayak ini kayak accordion gitu ya. Nah, enaknya dari Bootstrap itu adalah kita sudah disajikan codingan beserta dengan hasil yang kita harapkan gitu ya, atau beserta hasilnya. Nah, ini hasilnya gitu ya kalau kita bikin accordion.
Nah, seperti ini ya. Nanti ini fungsi JavaScript seperti ini. Lalu, ini codingannya. Nah, kita coba copy aja. Lalu kita pastekan di sini. Save. Nah, maka harusnya akan muncul akordeon ya di tampilan kita. Nah, ya. Nah, ini dia sudah bisa di-collapse si kontennya. Jadi dia berhasil menggunakan JavaScript dari Bootstrap-nya ya, teman-teman. Oke, apalagi ya biasanya kalau misalkan bikin itu tuh, nah mungkin yang paling mesti menurut saya yang ini nih, yang bikin model ya. Misalkan kita klik tombol tertentu, dia akan muncul pop up ya. Contoh di sini kalau misalnya kita live demo dari Bootstrap-nya, kita klik launch demo modal, nah, akan seperti ini ya. Kita coba akordionnya kita hapus, kita ganti ke modal. Nah, setelah saya save harusnya di sini berubah. Nah ya, saya klik, nah gitu ya, akan muncul tampilannya gitu ya, bahkan akan muncul animasinya. Oke, biasanya apalagi Pak yang digunakan di Bootstrap? Nah ini banyak ya teman-teman. Nah misalkan intinya sih kalau kita mainnya di sini nih di komponen ya. Kalau misalkan kita butuhnya itu ya tampilan yang kayak tadi gitu ya. Atau misalkan kita butuh inputan ya, itu bisa bisa pakai ini sini di overview coba ya. Nah seperti ini. Kita bikin tampilan login gitu ya. Ya udah kita tinggal copy paste aja codingannya. Kita ubah yang tadi yang modal. Kita save. Harusnya akan muncul tampilan login lah ya. Ya selain si Bootstrap menyediakan komponen, dia juga menyediakan itu layout ya. Misalkan teman-teman butuh tampilan yang lebih bagus gitu dari sisi layouting atau penempatannya, nah kita bisa menggunakan banyak di sini. Dan habisnya itu kayak kontainer gitu ya. Nah, ini kontainer misalkan buat kasih layouting dari sisi ke tengah gitu atau gimana gitu ya. Kita coba misalkan, nah ini ada div class container ya. Kita coba ini, kita masukkan. Kalau kita bisa langsung sini aja, masukkan kelas container, save. Oh sorry, belum ada sambungannya. Nah dia akan rata nih kiri kanannya gitu ya, dan tidak mepet ke layar gitu ya. Nah, intinya banyak lah, kita bisa mengeksplor banyak hal di Bootstrap gitu ya. Bahkan di Bootstrap ini bahkan bisa jadi admin dashboard gitu ya. Banyak admin dashboard yang kita sering lihat itu mereka menggunakan Bootstrap sebagai fondasi CSS-nya. Nah biasanya apalagi ya? Hmm, ya mungkin itu aja sih untuk Bootstrap ya. Atau misalkan kita bisa buat navigasi gitu ya teman-teman, kayak menu tadi itu yang di Bootstrap di awal seperti ini nih. Ini sudah ada di Bootstrap, tinggal pakai saja. Nah ini tampilannya nanti kalau misalkan sudah dijalankan. Nah ini kita coba coding, ini kita copy aja. Nah kita sudah pastikan, nah ya akan muncul tampilannya gitu ya, bahkan sudah ada drop downnya dan segala macam. Oke, misalkan kita butuh apa lagi, misalkan ya banyak ya, banyak fitur yang bisa kita gunakan di Bootstrap ini. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan bikin web pada umumnya yang normal-normal aja gitu ya, nggak terlalu advance gitu ya, itu lebih enak sih pakai Bootstrap gitu ya. Terlebih lagi dia sudah menggunakan nanti konsepnya itu sama seperti Tailwind. Kalau misalkan teman-teman dalamin Tailwind, dimana si Tailwind itu kan kalau misalkan kita coding, kita tuh harus benar-benar paham CSS untuk pengkodingannya gitu ya, untuk customisasinya. Nah si Bootstrap sudah bisa gitu ya. Jadi ini sudah powerful banget dan sudah banyak digunakan oleh uh, orang lain ya. Oke, mungkin itu
aja untuk materi kali ini. Nanti saya kasih tugasnya di POC ya teman-teman. Terima kasih.